Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi tes CPNS SKB Keperawatan 2021. Dimana materi yang akan kita bahas hari ini adalah tumbuh kembang anak. Oke, sebelum lanjut seperti biasa silahkan ambil posisi terbaik Anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Oke, tahap tumbuh kembang dibagi menjadi dua, yaitu tahap tumbuh dan tahap kembang. Tumbuh adalah perubahan fisik yang dapat diukur, sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang kompleks. Untuk mengukur alat perkembangan menggunakan kuesioner KPSP. Periode tumbuh kembang dibagi menjadi 4. Yang pertama masa prenatal. Kelompok umur stimulasinya mulai dari dalam kandungan, yaitu di masa prenatal. Yang kedua masa bayi 0 sampai 12 bulan. Kelompok umurnya dibagi menjadi 4, umur 0 sampai 3 bulan, umur 3 sampai 6 bulan, umur 6 sampai 9 bulan, umur 9 sampai 12 bulan. Sedangkan di masa balita, kelompok umurnya 12 sampai 15 bulan, umur 15 sampai 18 bulan, umur 18 sampai 24 bulan, umur 36 sampai 48 bulan, umur 48 sampai 60 bulan, dan masa prasekolah 60 sampai 72 bulan. Nah, untuk stimulasinya, apa sih yang akan distimulasi di kelompok-kelompok umur ini? Teman-teman bisa baca di buku Pedoman Pelaksana Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak. Jadi ada di buku hijau itu, teman-teman silahkan di-download, ada versi PDF-nya. Jadi kalau teman-teman tidak punya silahkan hubungi saya, nanti di bawah ada kontak saya. Dari Pedoman Pelaksanaan Stimulasi itu teman-teman akan tahu di umur sekian perkembangannya apa saja dan apa yang harus distimulasi. Karena di setiap kelompok umur itu berbeda-beda. Bermainnya pun beda-beda, motorik halusnya yang diujikan pun beda-beda, dan yang distimulasikan pun berbeda-beda. Nah, untuk mengujikan kuesioner KPSP itu caranya adalah ujikan item semua dengan umur sesuai umur atau di bawahnya. Misalnya umurnya ini 12 bulan. Maka yang digunakan KPSP 9 sampai 12 bulan, bukan 12 sampai 15 bulan. Karena dia belum di umur itu. Jadi di umur 11 bulan ujiannya pakai 6 sampai 12 bulan. Jadi dalam hal ini teman-teman harus bisa menghitung umur anak. Umur anak itu dihitung dari dia lahir sampai kapan dia diuji. Jadi tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir. Jadi ketemu bulan, kemudian langsung masukkan di alat ukur KPSP. Setelah dilakukan perhitungan, setelah dilakukan pengujian, teman-teman hitung hasilnya. Apakah dia masuk kategori normal, atau masih meragukan, atau terjadi penyimpangan. Nah, untuk hasil pemeriksaannya, biasanya KPSP itu terdiri dari 10 soal per satu stimulasi. Maksudnya di umur misalnya 9 sampai 12 bulan diujikan 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu sudah mencangkup motorik halus, motorik kasar, kemampuan berbicara, dan kemampuan sosialisasi. Dari 4 item perkembangan tersebut diujikan dan hasilnya langsung bisa disimpulkan apakah dia sesuai dengan umurnya, apa masih meragukan, atau terjadi penyimpangan. Nah, untuk jika dia menjawab 9 sampai 10 dengan jawaban iya, maka itu termasuk sesuai dengan umurnya.
Jadi tindakan yang teman-teman memberikan, puji keberhasilan orang tua pengasuh, lanjutkan stimulasi sesuai umur, jadwalkan kunjungan berikutnya. Misalnya hasilnya iya 7-8 itu masih meragukan. Nah, untuk yang meragukan itu perlu kunjungan ulang. Kemungkinan pada saat teman-teman menguji ada sesuatu faktor. Mungkin orang tuanya tidak mengerti dengan apa pertanyaan teman-teman, atau pas saat uji coba di motorik halus, motorik kasarnya anak lagi sedang kurang sehat atau moodnya kurang bagus. Jadi hasilnya ini sangat meragukan. Jadi tindakannya adalah minta orang tua melakukan kunjungan 2 minggu lagi. Nah, apabila masih meragukan, rujuk ke rumah sakit. Nah, kalau hasilnya jawabannya 6, nilai iya-nya itu kemampuan si anak 6 atau kurang, maka bisa disimpulkan terjadi penyimpangan. Tindakan kita ya rujuk ke rumah sakit, ke tempat yang mampu menangani tumbuh kembang level 1. Itu jelas ya. Biasanya di soal SKB disuruh untuk entah itu apakah dia tergolong sesuai umur, apakah tergolong tidak, terus diagnosanya apa, apakah masih risiko atau gangguan perkembangan, misalnya perkembangan bahasa, gangguan perkembangan motorik, seperti itu. Diagnosanya seperti itu, atau ditanya tentang tindakan yang harus dilakukan. Biasanya seperti itu model soal di perkembangan. Tadi sudah saya bahas di depan, soal tumbuh kembang itu biasanya menentukan interpretasinya, atau menentukan tindakan. Yang ketiga itu bagaimana cara menstimulasinya. Misalnya gangguan ini bahasanya, apakah yang akan dilakukan? Misalnya menggunakan terapi bermain, salah satunya terapi bermain yang digunakan flashcard atau kartu. Jadi di flashcard itu diajarkan menyebut-nebut apakah itu nama buah atau nama binatang. Itu salah satu terapi bermain untuk yang bermasalah dengan bahasa. Tergantung sesuai umur juga sih, tidak harus flashcard. Terus menyusun balok untuk mengetahui perkembangan motorik halusnya. Yang keempat itu ya jelas terapi bermain. Ini arah-arah soal yang kemungkinan muncul di tumbuh kembang. Teman-teman silahkan pelajari. Oke, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya agar saya tambah semangat untuk membuat video. Saya Gustre pamit undur diri. Semoga berhasil menjadi ASN. Terima kasih.